Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat teladan Firdaus, mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dikaruniakan kesehatan sekeluarga besar, dijauhkan dari musibah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat teladan Firdaus, sebagaimana diketahui bahwa zina adalah salah satu dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap umat Islam. Zina adalah perbuatan keji yang dapat merusak banyak hal. Di dunia, pelaku zina layak mendapatkan hukuman berupa dicambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun pezina yang sudah menikah dikenai hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Namun ada dosa yang lebih besar dari dosa zina ini. Mari kita simak ulasannya sebagai berikut. Yang pertama, dosa yang lebih besar dari zina adalah orang yang suka berbuat ghibah atau menggunjing. Surat Al-Hujurat ayat 12 menyatakan bahwa ghibah atau membicarakan aib orang lain sama saja dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Adakah seseorang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kita akan merasa jijik kepadanya. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW, bila ada orang yang berbuat ghibah, maka siksanya langsung diperlihatkan, sebagaimana yang terjadi pada 2 orang wanita yang diperintahkan untuk memuntahkan darah kental dari mulutnya setelah menggunjing saudaranya. Seiring banyaknya orang menggunjing seperti saat sekarang ini, siksaan itu pun tak lagi diperlihatkan. Terlebih, dosa besar itu sungguh dianggap sebagai hal biasa dan lumrah terjadi. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dosa ghibah lebih berat dari dosa zina. Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak hanya itu, diriwayatkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Lebih bahaya lagi, kelak di akhirat, orang yang suka ghibah kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang pernah digibahinya. Amal kebaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang yang telah digunjingnya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya dia akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Sahabat teladan Firdaus, yang kedua, dosa yang lebih besar dari zina adalah korupsi. Profesor Dr. Said Agil Siroj mengatakan, perbuatan zina merupakan dosa besar, namun melakukan korupsi dosanya jauh lebih besar, karena dampak dari perbuatan itu lebih besar dan menyangkut masyarakat yang luas. Pejabat negara yang melakukan korupsi seharusnya hukumannya lebih berat daripada pelaku perbuatan zina. Kalau orang melakukan zina, dia harus bertaubat dengan sungguh-sungguh agar dosanya diampuni. Sedangkan orang yang melakukan korupsi, ia tidak hanya cukup membaca istighfar,
tapi juga harus mengembalikan uang yang pernah dikorupsinya. Para pejabat negara yang merampas uang rakyat, banyak yang tidak punya rasa malu karena masih bebas berkeliaran kemana-mana. Orang berzina harus malu, tapi melakukan korupsi juga harus lebih malu lagi. Hal senada juga dikatakan oleh Kiai Haji Nuril Huda. Beliau berkata, dampak yang ditimbulkan dari korupsi adalah lebih besar daripada perbuatan zina. Pernyataan itu bukan berarti ia membela orang yang melakukan zina. Berzina adalah dosa besar dan dosa orang korupsi lebih besar lagi. Negeri ini hancur karena korupsi. Jangan sampai korupsi dipandang sebagai masalah remeh atau sepele. Orang yang melakukan korupsi tidak punya rasa malu. Bahkan banyak pejabat yang melakukan korupsi tapi masih bangga tampil di depan umum dan masih tetap menjadi pejabat. Padahal selain dosa besar, korupsi juga merugikan banyak orang lain. Sahabat teladan Firdaus, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan zina dan terhindar dari dosa-dosa besar lainnya yang lebih besar dari perbuatan zina tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.